Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhasyiyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemirsa Mandua Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan tahun ini, dengan harapan semoga Ramadan tahun ini jauh berkualitas jika dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Meskipun kita menyadari betul bahwa Ramadan kali ini adalah merupakan Ramadan kedua kita menjalaninya dalam suasana sedang berjuang melawan penyebaran virus corona di daerah kita yang tercinta ini khususnya. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umatnya hingga akhir zaman. Dalam sebuah perjuangan yang panjang diperlukan adanya sumber kekuatan. Dan sumber kekuatan yang utama adalah keyakinan. Keyakinan bahwa perjuangan kita itu memiliki tujuan yang mulia. Bahwa perjuangan yang sedang kita perjuangkan itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan baik untuk skala pribadi maupun untuk skala masyarakat luas pada umumnya. Keyakinan dalam memperjuangkan sebuah upaya ini, jika kemudian dipadukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mampu mengantarkan kita kepada tujuan yang sangat mulia tersebut. Kadang-kadang di dalam perjuangan, memperjuangkan sebuah keinginan atau harapan kita mengalami kehilangan keyakinan. Dan di saat itulah kita perlu menemukan kembali sumber energi, yaitu keyakinan tersebut. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itulah kemudian yang menjadikan sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itulah Allah akan senantiasa datang kepada kita di saat kita sedang berjibaku untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan yang sedang kita perjuangkan tersebut. Pemirsa sekalian, di dalam kita mengkaji sejarah, setidaknya dalam peristiwa hijrah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ada 3 momentum di mana pertolongan Allah itu hadir di saat ada pada batas maksimal upaya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa intervensi Allah itu ada pada saat di mana setelah kaum musyrikin memutuskan untuk menghabisi nyawa baginda Rasulullah SAW, karena yang menjadikan Islam ini berkembang
adalah berada pada tangan Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy setelah melakukan musyawarah terhadap bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah, tidak ada jalan yang lain kecuali untuk membunuh Rasulullah SAW. Pada saat itulah kemudian malaikat Jibril turun memberi kabar kepada Rasulullah bahwa telah ada makar-makar, perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghabisi nyawa beliau. Sehingga malaikat Jibril kemudian memerintahkan kepada Rasulullah agar pada malam itu juga Rasulullah meninggalkan kota Mekah. Karena para sahabat-sahabat beliau yang tercinta sudah lebih duluan pergi meninggalkan kota Mekah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir sedang melakukan upaya-upaya pembunuhan terhadap Rasulullah dan pada saat itu mereka telah mengepung rumah Rasulullah, perhatikan di sini. Intervensi Allah datang ketika itu. Bayangkan kenapa mereka tidak langsung masuk kepada rumahnya Rasulullah. Padahal pada saat itu Rasulullah sudah atau sedang berada di dalam rumah tersebut. Tapi momentum yang mereka nanti-nantikan adalah menunggu Rasulullah keluar dari rumahnya. Dan ketika itulah kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Dan pada saat yang bersamaan Rasulullah juga mengetahui bahwa rumahnya telah dikepung. Sehingga beliau membaca beberapa rangkaian ayat dalam Al-Quran yang di bagian akhirnya beliau mengucapkan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum bahum la yubsirun. Sambil keluar dari rumah beliau menaburkan pasir atau tanah di atas kepala orang-orang kafir Quraisy yang sedang menunggu dan akan membunuh Rasulullah, dan mereka ternyata telah terlelap dan Rasulullah kemudian aman meninggalkan rumah beliau. Itu momentum yang pertama. Momentum yang kedua adalah ada pada saat Rasulullah SAW sedang berada di Gua Thur, di mana orang-orang kafir Quraisy telah merasa marah sekali karena mereka telah gagal pada misi yang pertamanya, ingin membunuh Rasulullah di rumah beliau. Dan perhatikan pada momentum yang kedua ini, mereka sebenarnya sudah melakukan upaya-upaya untuk membunuh Rasulullah dan mereka sudah berada tepat di depan gua di mana Rasulullah bersama Abu Bakar berada di dalam gua tersebut. Tapi lagi-lagi di sini intervensi pertolongan Allah hadir ketika Rasulullah melakukan upaya-upaya dengan ditopang dengan keyakinannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dia perjuangkan adalah sebuah kemuliaan, sebuah al-haq atau kebenaran. Pada saat itulah para pemirsa sekalian, Rasulullah melihat sosok Abu Bakar yang sedang dalam ketakutan yang luar biasa. Sehingga melihat gelagat Abu Bakar yang demikian, Rasulullah sebagai seorang pemimpin, beliau bisa memahami kondisi psikologis yang dialami oleh Abu Bakar. Seraya beliau bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar ketika ada dua orang yang berada di dalam gua, maksudnya beliau dan Abu Bakar, ya, Rasulullah dan Abu Bakar, sedangkan Allah ada di antara mereka. Inilah menunjukkan bahwa keyakinan seorang pejuang di mana pertolongan Allah akan selalu hadir di saat mereka sedang dalam kondisi kritis. Dan kemudian perasaan ini diturunkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan pada kali yang kedua dalam
perjalanan hijrah ini. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, bahwa pertolongan Allah itu ada pada saat upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah selalu diupayakan. Yakni ketika ada seorang yang bernama Suraqah bin Malik mengejar Rasulullah SAW. Tiap kali kudanya mendekati Rasulullah, maka terjadi sesuatu, yakni kudanya selalu terpeleset. Dan akhirnya Rasulullah SAW senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, dan kemudian beliau bisa melanjutkan perjalanan hijrahnya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bukan cerita tentang heroisme Rasulullah secara pribadi. Bukan beliau selalu lepas daripada upaya-upaya pembunuhan, akan tetapi cerita tentang bertemunya antara keyakinan seorang pejuang dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah para pemirsa sekalian, kalau kita kemudian mengkaitkan antara pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang diinginkan karena keyakinannya, karena keimanannya, bahwa puasa ini menginginkan agar predikat kita sebagai seorang yang shaimin was shaimat layak disebut sebagai orang yang muttaqin, yakni pribadi-pribadi yang layak disebut sebagai orang-orang yang bertakwa. Di mana orang-orang yang bertakwa senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa senantiasa bahwa yang diperjuangkan adalah memang benar-benar kebenaran al-haq yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan momentum puasa yang sedang kita jalani dan tinggal beberapa hari lagi ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, yakni pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau intervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, senantiasa bisa kita rasakan dan bisa kita dapatkan. Demikian para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga renungan Ramadan kali ini bahwasanya intervensi Allah, pertolongan Allah akan senantiasa hadir kepada hambanya yang memiliki keyakinan. Dan ketika keyakinan sebagai seorang pejuang kemudian bertemu dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah insya Allah segala kebaikan-kebaikan akan dapat kita miliki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.